Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lulu. Kali ini aku mau ngejelasin ke kalian tentang kisah kenapa gadis atau perawan yang meninggal selama 7 malam itu harus ditungguin di kuburannya. Awalnya ini tuh cuman sekedar mitos buatku. Aku juga agak percaya kurang percaya karena ini ada omongan di masyarakat. Tapi saat itu aku lebih jelasnya tahu karena ada teman dari temannya bapakku. Jadi bapakku ini punya teman, terus ada temannya lagi itu main ke rumah. Jadi pas orang itu main ke rumah, tiba-tiba itu aku ngerasa merinding guys, bukan cuman aku, mamahku, bapakku juga merasa merinding gitu, kayak ada sesuatu gitu sama diri dia gitu, kayak merinding, kayak ada yang ngikutin dia. Awalnya aku sama mamahku kayak cuman ngobrol-ngobrol aja, kenapa sih kok tiba-tiba pas dia datang gitu rasanya kayak merinding, kita kayak nggak berani gitu ngobrol sama dia gitu, kayak ngerasa dia ada yang ngikutin gitu guys, perempuan entah gimana gitu kerasa gitu. Pas tiba-tiba akhirnya karena aku penasaran tuh ngobrol-ngobrol, terus aku ngobrol ke bapakku, "Pak, itu kenapa ya kok perasaan temen bapak agak aneh," kata aku. "Pas dia datang kok badanku merinding sama kayak mama juga gitu, kayak ada yang ngikutin, perasaan kami nggak enak lah gitu." Terus akhirnya bapakku nanya lah, saking penasarannya juga kan, karena aku juga ngomong, aku nguping lah pembicaraan mereka itu. Ternyata si temannya bapakku ini, sebut aja namanya si A. Si A ini ternyata dia bilang dia punya tali pocong anak perawan guys, ngeri nggak tuh? Jadi dia cerita katanya waktu itu ceritanya dia lagi di kampung dia guys, tiba-tiba ada seorang gadis yang kecelakaan, jadi nggak ketahuan lah identitasnya dia dari siapa, orang mana, namanya siapa nggak ketahuan karena dia juga nggak bawa identitas guys. Jadi beliau itu kecelakaan saat bawa motor, kelempar dan bener-bener mukanya itu hancur karena memang di desa itu kadang-kadang apa ya, susah untuk mengidentifikasi gitu guys, pokoknya nggak ketahuan tuh mayat siapa-siapa. Akhirnya warga memutuskan untuk menguburnya di situ guys, di mana namanya, di desa itu. Nah kebetulan si teman bapakku ini dia juga mungkin ada kaitan dengan ilmu hitam atau hal-hal mistis, mungkin beliau percaya hal itu guys. Jadi dia pernah dengar juga katanya makam 7 hari anak gadis perawan itu ada sesuatu. Aku sebelumnya aku nggak ngeh sih ada sesuatu apa, sempat agak burem obrolannya. Nah ternyata pas malam-malam sama beliau dibongkar guys, sebelum 7 hari itu dibongkar makamnya malam-malam, dibukalah pengikat pocong si anak gadis perempuan itu, tapi sama beliau katanya dirapihin lagi seperti semula, jadi nggak dibongkar tapi udah gitu nggak diberesin gitu, diberesin lagi. Dan makamnya itu dirapihin lagi, si talinya itu sama beliau disimpan dijadiin sabuk guys selama berhari-hari dan sampai bertahun-tahun, dibawa kemana-mana. Kata beliau saat beliau pakai itu rasanya dia itu kayak ada yang mengikuti gitu, jadi kemana-mana dia pergi si arwah itu, si orang itu yang meninggal selalu mengikuti dia guys. Jadi dan kebetulan si A ini adalah seorang penagih hutang. Jadi si A ini emang kerjanya itu tukang tagih hutang. Awalnya itu dia kayak banyak yang nggak bayar gitu loh, karena pas dia pakai itu jadi orang-orang tiap kali dia datang tuh merinding gitu, pas dia tagih orang langsung bayar. Jadi dia tuh untuk dia bilang sih untuk meringankan pekerjaannya, kayak gitu. Sempet bapakku bilang, "Kamu musyrik kayak gitu kan, pakai hal-hal kayak gitu." "Enggak, Pak, ini untuk memudahkan pekerjaanku, kalau misalkan emang udah waktunya ini bakal aku kembalikan," kayak gitu. Cuman aku tahu hal-hal kayak gitu tuh kayak, apa ya, guys, aku baru tahu loh hal-hal kayak gitu tuh ternyata memang nyata. Ini adalah kisah nyata yang aku alami sendiri. Dan aku sempet nanya dong, kenapa harus mayat yang sebelum 7 hari? Kenapa kalau misalkan mayatnya itu udah 8 hari atau 9 hari? Apakah nggak ada efek atau gimana? Tapi teman bapakku ini jelasin, katanya selama 7 hari itu si mayatnya itu masih gentayangan, arwahnya masih gentayangan, jadi masih bisa ngikutin kita. Tapi kalau lebih dari 7 hari, 8 hari dan sebagainya, itu dia udah lepas, kayak ibarat kata dia udah lepas dari dunia dan apalah udah kembali kepada Yang Maha Kuasa, kayak gitu. Aku sih bisa dibilang percaya nggak percaya gitu guys, namanya juga hal-hal gaib ya kan, itu
tidak ada yang mustahil lah di dunia ini. Cuman info yang aku dengar sih kayak gitu, katanya kalau lebih dari 7 hari itu walaupun kita nyuri si apa namanya, si tali pocong perawannya itu nggak bakal ngefek apa-apa ke kita, guys. Jadi cuman dari hari pertama sampai hari ketujuh aja. Kalau lebih dari itu nggak bakal ngefek walaupun kalian ambil si tali pocong perawannya itu, kayak gitu, guys. Gimana, guys? Cukup jelas nggak ceritaku? Buat kalian yang mau cerita, boleh komen-komen di bawah ya, guys. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang telah menonton videoku. Bye bye, sampai jumpa lagi.